Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim, amma ba'd. Hadirin hadirat yang saya muliakan karena Allah, alhamdulillah Allah masih beri kita nikmat iman, sehat dan waktu luang, sehingga kita masih diberi rezeki oleh Allah bisa bermajelis pada siang hari ini. Semoga Allah berkenan menerima seluruh amal ibadah kita. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in hingga hari kiamat kelak. Monggo kita mulai acara kita pada siang hari dengan baca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu. Amin. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, kita lanjutkan. Kemarin kita sampai di tentang kedudukan air, ya, itu bersuci. Sampai sini insya Allah ini, ya. Air untuk bersuci itu dibagi menjadi 4 di mazhab Syafi'i. Pertama, air yang suci dan mensucikan, ya, serta tidak makruh untuk bersuci, disebut dengan air mutlak. Ini air hujan, air laut, air sungai yang di Batu, bukan sungai Surabaya, sungai yang airnya masih bersih, airnya warna air, baunya bau air, rasanya rasa air, air embun, air salju masuk ke sini. Kemudian yang kedua, air suci dan mensucikan tapi makruh, yaitu air yang terkena matahari, air yang terkena matahari langsung, ya. Kenapa? Karena berpotensi membuat sakit di kulit, makanya hukumnya makruh. Tapi boleh, tetap boleh untuk bersuci, cuman makruh. Yang ketiga, air suci namun tidak mensucikan, yaitu air musta'mal dan air yang berubah karena bercampur dengan benda-benda suci lainnya. Airnya suci tapi tidak mensucikan. Contohnya air yang sudah bercampur dengan benda suci. Contohnya air teh, air kopi, itu suci tapi tidak mensucikan, tidak bisa dipakai untuk bersuci, untuk wudhu, tidak boleh. Kenapa? Karena sudah bercampur dengan benda lain, airnya jadi nggak mutlak. Nanti kita bahas di sini, ya, air musta'mal. Yang keempat, air najis, air yang bercampur benda najis dan jumlahnya tidak sampai 2 kula. Atau mencapai 2 kula namun berubah. Air itu ketika bercampur dengan benda yang najis dan airnya tidak sampai 2 kula. 2 kula itu dikonversi sekarang antara 160 liter sampai 270 liter. Ini perbedaan ulama. 160 liter sampai 270 liter. Kalau dimensi bak itu sisi panjang, lebar dan dimensi dalamnya itu sekitar 58 sampai 60 cm.
panjang, lebar, dan kedalaman. Jadi kalau bak mandi kita itu sisinya itu panjangnya tidak sampai 60, lebarnya tidak sampai 60, dalamnya tidak sampai 60, terus posisi penuh, itu namanya tidak sampai 2 kula. Kalau nggak sampai 2 kula, kejatuhan najis, tidak bisa dipakai bersuci. Itu namanya airnya air najis. Airnya air najis. Kenapa? Karena terjatuh dengan benda najis dan tidak sampai 2 kula. Nah, atau 2 kula, banyak, airnya banyak, baknya besar, 1 meter kali 1 meter, 1 meter dalam. Tapi kejatuhan benda najis kemudian berubah baunya, berubah warnanya, berubah rasanya, maka tetap menjadi air najis. Contohnya air sungai Surabaya itu yang warnanya hitam itu, jelas warnanya bukan warna air, baunya juga bukan bau air, rasanya tidak usah dirasakan, jelas bukan rasa air. Nah, ini 4 macam. Nah, yang kita pakai bersuci itu yang mana Bapak-bapak Ibu? Ini 1, 2, 3 ini masih khilaf. Nah, kita sampaikan di sini. Air mustakmal itu seperti apa? Air bekas pakai, ya, air bekas pakai. Definisi air mustakmal menurut ulama 4 madhab itu air yang sudah dipakai, ya, yang sudah dipakai. Misalnya kita pakai untuk bersuci, membersihkan najis misalnya, Pak. Misalnya di sini kena najis, entah itu kena kotoran hewan, kemudian kita bersihkan. Nah, air yang jatuh ini namanya air bekas pakai, mustakmal. Atau air yang kita pakai untuk mandi junub, mandi besar. Yang mana? Basuhan pertama. Nah, ini perlu dibedakan. Basuhan pertama ketika kita mandi junub, nyiram begini nih, Pak. Air yang jatuh lepas dari badan kita, netes, itu namanya air mustakmal. Nah, nanti dibedakan para ulama. Air basuhan pertama dengan basuhan kedua, 3, dan seterusnya. Itu berbeda statusnya. Statusnya berbeda. Air bekas wudhu, air kita habis wudhu, kemudian air itu jatuh ke bawah, lepas dari badan kita, namanya mustakmal, air bekas pakai. Apa hukumnya menurut 4 mazhab? Nah, ini kita rujukan kita ke mazhab Bapak-bapak, Ibu-ibu. Menurut mazhab Hanafi, air bekas pakai ini hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Suci, Pak. Kita habis wudhu itu suci, itu habis wudhu airnya jatuh itu suci. Tapi nggak boleh dipakai berwudhu lagi. Nah, gitu. Nggak boleh dipakai untuk berwudhu lagi. Ya. Kalau nggak sampai 2 kula. Kalau nggak sampai 2 kula, maka jenengan kalau lihat di beberapa tempat, mungkin di pesantren nih, ada kolam besar gitu, Pak. Para santri biasanya wudhu di situ. Wudhu di situ. Habis wudhu airnya jatuh lagi kan? Nah, itu suci. Kenapa? Karena jumlahnya lebih dari 2 kula. Nah, begitu. Okay. Menurut Syafi'i, Maliki, mazhab Maliki itu suci dan mensucikan. Nah, suci dan mensucikan. Mazhab Maliki beda, Pak. Jadi bekas wudhu kita itu suci, terus dipakai lagi bersuci boleh. Mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i sama dengan Hanafi dan sama dengan mazhab Hambali. Sama, 3 mazhab ini sama. Hukum air bekas pakai itu suci tapi tidak bisa dipakai bersuci. Nah, mazhab Syafi'i ini
Ada 4 kapan air itu disebut musta'mal, air bekas pakai. 1, syarat pertama disebut musta'mal, jumlahnya sedikit, nggak sampai 2 kula. Misalnya nyun sewu, nyenengan kalau ke mana ini, ke toilet, kamar mandi jamaah itu kan bak, itu berapa liter kira-kira? 20 liter, 20 liter lah, anggaplah 30 lah. 2 kula belum 2 kula, belum 2 kula. Nah kalau kita berwudu di situ di baknya itu, tidak bisa, tidak sah wudunya. Kenapa? Karena airnya tidak sampai 2 kula. Nah begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, air disebut musta'mal kalau air itu netes dari tubuh, sudah jatuh, lepas. Misalnya kita pakai air ke tangan Pak, wudhu, kemudian air netes ini namanya musta'mal, suci ya. Tapi kalau kemudian dipakai bersuci lagi, tidak boleh. Kenapa? Karena ini bekas dipakai bersuci. Ini syarat kedua, disebut air musta'mal. 3, air itu habis dipakai untuk membersihkan najis. Nah, tadi ada najis di sini, kita bersihkan. Air yang jatuh itu namanya air musta'mal. Tidak boleh dipakai bersuci. Wudu tidak boleh, tidak sah. Yang terakhir disebut musta'mal kalau kita ini, nah ini Pak Agi, ini ada cara. Madzhab Syafi'i ini agak unik. Kalau kita ambil air dengan tangan, yang tangan ini nggak ada gayung Pak, nggak ada gayung. Kita pakai bak nih, nggak ada gayung. Ketika kita ambil ke bak yang tadi, baknya ini besar, ya baknya besar, atau baknya kecil, anggap kecil baknya, seperti bak tadi. Tapi suci. Ketika ambil air bak yang di kamar mandi tadi suci, kemudian kita masukkan tangan kita, kan kita habis mengusap muka ini, air bekas muka ada yang netes gak ke tangan ini? Ada. Nah ketika ngambil, jatuhnya air netes ke dalam timba tadi, bak tadi itu, kalau niatnya tidak niat ngambil air, mindah air dari bak ke muka, maka itu namanya jadi musta'mal, airnya itu jadi bekas pakai. Jadi kalau mau nyiduk air di tempat yang kecil tadi, niatnya harus niat nyiduk, bukan niat nggak pakai niat nyiduk. Kalau nggak pakai niat nyiduk, maka dianggap bercampur air bekas pakai kita dengan bak tadi itu. Bisa difahami ini? Saya ulangi lagi. Ini baknya kecil tapi suci. Kita mau wudhu di situ bisa. Tapi kalau kita pakai madzhab Syafi'i, 3 madzhab lainnya itu, kalau air ini kita habis bersuci di tangan atau muka, pasti ada air yang nempel di sini, pasti. Nah ketika kita ngambil air, masukkan tangan ke bak tadi, mesti ada air yang netes dan jatuh ke bak. Kalau niat kita tidak niat nyiduk, maka air bekas pakai campur dengan air yang bak yang sedikit, maka yang sedikit jadi kecampur musta'mal, jadi bekas pakai semua. Kenapa? Karena kecampuran air dari tangan kita, dan jumlah air di bak itu tidak sampai 2 kula. Kalau baknya besar, tidak masalah Pak, tidak masalah. Nah jadi di sini musta'mal itu seperti di pemahamannya Bapak-bapak. Maka kalau kita memahami pendapat para ulama dan juga para sahabat Nabi ridwanullah alaihim dulu, tidak ada sahabat Nabi itu air bekas pakai wudhunya dikumpulkan, tidak ada, memang tidak pernah dikumpulkan, tidak ada. Tetapi para sahabat Nabi biasa berwudhu di sebuah seperti genangan, sumur di zaman Nabi, bukan seperti sumur di zaman kita Pak ya, ada bisnya begitu, enggak. Dia kayak jumblangan gitu, tapi jumlah airnya lebih 2 kula. Di situ ada bangkai hewan, ada bangkai hewan dalam riwayat itu, di tempat sumur yang dipakai berwudu. Nah masalahnya air itu jumlahnya banyak. Nah kalau jumlah banyak lebih dari 2 kula, maka tidak mengapa dipakai bersuci.
selama airnya tidak berubah warna, tidak berubah rasa dan apalagi bau. Nah, gitu Bapak-bapak. Sampai sini mungkin semoga difahami nih. Nanti kita diskusi habis ini ya. Nah, ini namanya air musta'mal. Makanya kalau nyun sewu, kalau saya sendiri kalau wudhu di tempat yang umum, saya menghindari wudhu di bak. Kenapa? Karena khawatir air di bak yang sedikit itu kecipratan bekas pakai orang. Apalagi di toilet ini orang umum kadang bersucinya nggak hati-hati, bukan suudon, bukan mengantisipasi. Kadang orang bersuci membersihkan, mohon maaf, pipisnya itu nggak hati-hati, nyiprat ke baknya yang sedikit kecampur air najis, jadilah satu bak itu najis semua. Kenapa? Karena dia jumlahnya tidak banyak. Terus kita pakai bersuci membersihkan kemaluan kita, yang kita pakai air itu najis. Nah, begitu. Kenapa najis? Karena kecampuran benda najis lainnya. Makanya paling aman pakai keran. Ambil air keran, itu aman, ya, aman. Atau pakai pokoknya yang ngalir. Nah, gitu Bapak Ibu. Baik, itu tentang mustakmal ya. Nah, jadi secara 4 mazhab air mustakmal itu bekas pakai suci. Nah, tapi berbeda pendapat di masalah bisa dipakai mensucikan lagi atau enggak. Begitu. Suci ya. Imam Malik itu yang membolehkan saja suci dan mensucikan. Kalau mazhab Hanafi makruh dipakai bersuci. Oke, ini sudah 4 air. Nah, dasar sucian air mutlak. Jadi membahas air itu para ulama rinci sekali Pak. Kita sendiri kalau belajar di pesantren ini air itu dalam sekali tentang air ini. Padahal Islam ini turun di tempat yang tidak ada air. Di Mekah itu kan jarang air dulu itu Pak. Ya kalau Islam turun di Batu tidak apa-apa bahas air karena memang banyak air. Ya. Nah ini apa dasar kesucian air mutlak? Dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Arab Badui, ada orang Arab Badui kencing di masjid. Kemudian orang-orang menghampirinya untuk menghardiknya. Maka Nabi bersabda, da'uhu wahariku ala baulihi sajlan min ma. Biarkan dia. Jadi ada orang Arab Badui. Dulu masjid jangan dibayangkan seperti ini Pak. Masjid dulu tidak ada karpet, tidak ada alas, hanya langsung pasir. Tidak ada tembok, hanya ada tiang sama atap. Jadi ketika ada orang Badui, Arab dusun, yang kemudian dia datang langsung, namanya orang Arab dusun Pak, orang kampung, pegunungan, langsung nyun sewu pipis di pojok masjid. Padahal Nabi sedang melakukan tausiah waktu itu, ya ibarat kita pengajian lah. Maka para sahabat Nabi termasuk Umar bin Khattab marah, mau dipukul. Nabi melarang, biarkan dia menunaikan hajatnya di situ. Kenapa? Hikmahnya banyak. Andai kata Nabi merintahkan sahabat kejar, kenapa? Melecehkan masjid, maka orang Badui ini bisa pipis sambil lari-lari Pak. Najisnya bisa kemana-mana itu. Nah, makanya biarkan dia pipis sampai suntas. Setelah selesai siramkan seember air di tempat kencingnya. Nah, air yang seember inilah yang disebut dengan air mutlak. Air mutlak itu bisa membersihkan najis. Nah, sesungguhnya kalian diutus untuk menjadi orang yang memudahkan. Artinya apa? Jangan dimarahi. Orang nggak tahu jangan dimarahi. Dikasih tahu. Jangan dipersulit, ya. Jangan dipersusah. Kenapa? Orang ini tidak paham. Benar, kemudian orang Arab ini kemudian berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Itu contoh dalilnya, ya. Air musamah sudah tadi, ya. Air yang terkena panas bejana logam atau kena matahari makruh, ya. Mustakmal sudah tadi saya jelaskan, ya. Ini dalilnya. Dalil sucinya, nah suci, tetap suci. Oleh Bukhari Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah mendatangiku ketika aku sakit dan hampir tidak sadarkan diri. Beliau berwudu dan menuangkan air bekas wudunya kepadaku. Nah,
Beliau berwudu dan menuangkan air bekas wudunya kepadaku. Nah, berarti di sini dalil Nabi wudu, bekas wudunya ditampung terus disiramkan ke siapa yang sakit ini? Jabir. Nah, ini berarti air wudunya Nabi suci. Suci. Malah mahal harganya, Pak. Bekas wudunya Nabi itu, jangankan Nabi Muhammad SAW, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu air bekas memandikan jenazahnya itu dibeli ribuan dinar, Pak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu ketika beliau meninggal dimandikan, itu air bekas memandikannya itu dibeli oleh muridnya, dibeli, saking pengennya beliau dapat barokahnya dari seorang ulama besar, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syirik? Enggak syirik. Nah, enggak syirik. Ya. Ini Nabi, apalagi Nabi. Air bekas wudu, jangankan bekas wudunya Nabi, ludahnya Nabi aja rebutan. Betul? Nah, rebutan itu. Ali itu sakit mata, nyun sewu, diludahi Nabi langsung waras, Pak. Waras. Andai kata Nabi masih hidup, dokter mata nggak payu, Pak. Nggak payu. Diludahi itu sudah sembuh. Ya, Rasulullah. Keringatnya Nabi ditadai. Keringatnya Nabi ditadai. Wangi, Pak, baunya. Jangan disamakan dengan keringat kita. Ya. Oke, lanjut. Jika airnya nggak suci, maka beliau nggak akan menuangkan kepada Jabir bin Abdillah. Dalil bahwa air yang bekas pakai mustamal tidak mensucikan adalah hadis riwayat Imam Muslim. Perhatikan, ini kitabnya kitab Takrib mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki nanti beda, referensinya beda. Karena mazhab Maliki berpendapat air mustamal itu suci dan mensucikan. Berarti dalilnya beda nanti. Padahal Imam Syafi'i ini muridnya Imam Malik, berarti guru sama murid beda pendapat. Ini tidak apa-apa, biasa itu. Tapi saling menghormati. Di situ indahnya para ulama itu. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasil ahadukum fil ma'id daim wa huwa junubun. Janganlah salah seorang dari kalian mandi junub di air yang tergenang, tidak mengalir. Airnya nggak mengalir, Pak. Airnya mandek kayak kolam gitu. Tapi kolamnya kecil. Ya, kolam kecil, nggak sampai 270 liter. Misalnya apa kontainer yang besar itu ya, misalnya kontainer besar. Terus jenengan kum-kum di situ. Nggak boleh. Kenapa? Karena airnya tidak banyak. Makanya nggak boleh sama Nabi. Ya getasil itu maknanya mandi besar. Kalau mandi kecil bukan ya getasil, ya stahim. Ya. Para sahabat bertanya, wahai Abu Hurairah, apa yang harus dilakukan? Beliau menjawab, orang tersebut harus mengambil air seciduk demi seciduk. Nah, berarti airnya jangan dileboni, tapi diambil seciduk. Hadis ini menunjukkan bahwa mandi di air tersebut akan menghilangkan kesuciannya. Jika hukumnya tidak seperti itu, maka ia tidak akan dilarang. Faktanya Nabi melarang. Hukum wudhu dalam hal ini sama dengan hukum mandi, karena hakikatnya sama. Wudhu sama mandi menghilangkan hadas. Kalau wudhu menghilangkan hadas kecil, nyun sewu, pipis, BAB, kentut, hadas kecil. Kalau mandi besar menghilangkan hadas besar. Habis kumpul suami istri, keluar mani, haid, nifas, itu mandi hadas besar. Nah, itu dalilnya. Termasuk air suci namun tidak mensucikan adalah air yang berubah karena bercampur dengan benda suci lainnya. Benda suci di sini maksudnya adalah benda yang biasanya nggak dibutuhkan oleh air, tapi tidak mungkin memisahkannya jika telah bercampur dengan air. Misalnya ada minyak wangi, ada garam. Semua ini suci, tapi tidak mensucikan. Contohnya apa? Kalau ada air, kemasukan garam, yang garamnya ini merubah rasa air, dia jadi nggak mensucikan. Kecuali air laut.
Itu kan sama Pak, sama-sama apa namanya, asin. Tapi kan asli dari sono kan memang air laut asin Pak. Mana ada air laut legi, kan nggak ono. Dari sononya itu air laut itu asin. Atau bercampur dengan benda yang tidak bisa lepas dari air. Contohnya apa? Lumut. Lumut itu mencampuri air sehingga air jadi berwarna hijau. Apakah air itu menjadi nggak bisa pakai bersuci? Boleh dan bisa. Kenapa? Karena lumut itu nggak bisa lepas dari air. Begitu ya. Mengenai air jumlahnya nggak sampai 2 kula. Imam hadis yang 5, ya, perawi hadis yang 5 meriwayatkan selain Bukhari Muslim, meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Dia berkata, saya mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda ketika beliau ditanya tentang air yang berada di padang pasir yang diminum oleh binatang buas dan binatang ternak. Beliau menjawab, idza kana al-ma' qullataini lam yahmil khabath. Kalau air mencapai 2 kulah maka tidak mengandung najis. Nah, ini dalilnya. Kalau air mencapai 2 kulah tadi 60 atau 270 liter, itu namanya 2 kula full. Bukan baknya tok 60 tapi isinya airnya separuh. Ya bukan 2 kula Pak, harus full airnya ya. Binatang buas adalah hewan yang memiliki taring yang digunakan untuk berburu hewan lain. Kesimpulan hadis ini adalah jika air tidak sampai 2 kulah maka menjadi najis, walaupun tidak berubah. Airnya nggak berubah, tapi kemasukan najis. Karena najis itu maka air itu menjadi najis, mutanajis namanya. Nggak boleh pakai berwudu, meskipun airnya nggak berubah Pak, nggak berubah. Nyun sewu nggih, ada air segini nih, air ini baknya segini, ini nggak sampai 2 kulah ini, misalnya segini dalamnya. Kejatuhan kotorannya, mohon maaf, kotoran ayam sedikit jatuh ini, air ini nggak berubah karena saking banyaknya, tapi tetap nggak mencapai 2 kulah, tetap najis. Begitu. Sama dengan kita bersuci di bak yang di bawah itu. Itu kalau kecipratan orang nyusewu nyiram WC, nyiprat ke baknya najis, airnya najis, nggak bisa dipakai bersuci, tidak boleh. Maka kalau paling aman kalau kita ambil air di keran untuk bilasan terakhir, membilas terakhir, finishingnya. Bagi takmir silakan diupayakan supaya mempermudah orang tidak terkena najis. Caranya bagaimana? Kasih tatakan ini bawahnya bak itu kasih tatakan aja, bata putih atau apa, sehingga bibir bak itu tidak di bawah bibirnya kakus ya. Ini bibir kakus, maaf, bibir bak ini mesti nyiprat Pak, mesti ini. Lebih aman baknya dinaikkan. Nah begini, dikasih tatakan. Sampai sini mungkin ada yang bertanya, saya persilakan. Wallahu a'lam bishawab. Kami persilakan jamaah. Ingin tanya. Ada yang mau nanya, saya persilakan. Kalau enggak ada saya lanjut ini. Ini baru masalah air ya. Sepertinya. Ini Pak Ustaz. Ada yang nanya? Oke, Pak Yadi, monggo. Inilah itu poin Pak Ustadz. Di rumah saya itu kan sumur bor ya. Nah, berhubung itu saya kasih kaporit Pak Ustadz. Jadi kan ada baunya itu Pak Ustadz. Karena kalau nggak dikasih kaporit itu banyak jentik-jentiknya itu loh Pak Ustadz. Jadi saya kasih kaporit. Jadi di tandon musola saya juga tak kasih kaporit. Apa itu termasuk boleh untuk wudhu ya Pak Ustadz? Makasih. Sumur bor, tidak ada penampungannya, langsung berarti. Artinya sumur bor itu tandon. Nah, tandonnya ini jumlahnya banyak apa? Berapa liter? Ya, kira-kira berapa liter yang jenengan pasang? Berapa? Tandonnya ini berapa liter isinya?
1000 ya lebih toh Pak. Artinya kalau 1000 liter, ya kaporitnya itu begini. Kaporit itu memang tambahan benda yang suci toh. Kaporitnya suci. Tapi ketika bercampur dengan benda suci dan jumlahnya banyak, baunya betul, bau air. Nah, tetapi dari sisi rasanya tetap rasa air. Baunya bau kaporit ya. Warnanya warna air. Nah, mungkin saran saya dikurangi saja kaporitnya. Jangan terlalu dominan, jangan terlalu banyak. Supaya tidak menjadi air yang bercampur dengan benda suci. Yang nanti sucinya suci, tapi nanti dipakai bersuci, khawatirnya tidak sah. Maka kaporitnya dikurangi. Sama dengan air yang kita minum kita pakai dari PDAM. Air PDAM dari mana sumbernya? Sungai mana? Jagir ya. Nah, Jagir itu warnanya apa airnya? Sungai Jagir itu suci apa najis? Dilihat dulu. Warnanya hijau. Hijaunya kenapa? Hijau lumut apa hijau apa? 2. Baunya bau apa? Nah, kalau pagi kan katanya nih, saya nggak pernah lihat. Banyak orang BAB di situ. Tapi kan ngalir. Nah, kalau baunya bau air, warnanya warna lumut, tidak masalah ini. Rasanya, saya nggak perlu merekom untuk merasakan air begini. Kalau sudah suci, airnya semenit 3 ini, maka suci. Tapi kalau misalnya air itu najis, diambil dari Jagir yang posisi najis, kemudian diolah PDAM, dikasih kaporit, kemudian diberi bau apa, pokoknya diolah sampai kemudian airnya jadi benar-benar bau air, rasa air, warna air, maka air PDAM meskipun sumbernya begitu menjadi suci dan mensucikan. Kenapa? Karena jumlahnya banyak. Sama dengan banjir di Bali kemarin, itu airnya suci apa najis? Suci. Warnanya warna apa? Coklat itu coklat karena kotoran apa karena tanah? Hah? Tanah suci. Maka tetap walaupun air coklat begitu, tapi banjirnya itu berapa kulah itu Pak? Ratusan kulah itu Pak. Ya berarti suci. Nggak apa-apa. Jenengan wudhu pakai air banjir di Surabaya, banjir 1 meter. Wudhu di situ, suci apa enggak? Suci. Meskipun kita wudhu gini, ada kotoran manusia kentir, gitu, tetap suci. Kenapa? Karena itu jumlahnya lebih dari 2 kula, begitu. Jadi jumlah air ini menentukan. Itulah mengapa Utsman bin Affan itu ketika beliau infaknya itu, masya Allah. Itu Utsman itu infaknya yang super banyak itu ketika perang itu, Nabi mengatakan la yadurru ba'da hadza. Utsman itu kalau melakukan sebuah kesalahan setelah infaknya ini, itu enggak ngefek dosanya Utsman tidak berpengaruh. Kenapa? Karena infaknya saking banyaknya. Kebaikannya Utsman itu banyak sekali, sehingga kalau dosa titik itu dimaafkan karena kebaikannya terlalu banyak. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sampai sekarang pun Utsman masih punya aset. Ya, hotelnya itu dipakai keuntungannya untuk diinfakkan ke seluruh negara-negara Islam. Setiap tahun sekitar berapa M? 40 M itu Pak, keuntungan itu Pak. Jadi Utsman sekarang masih infak. Utsman bin Affan hari ini 23 September ini Utsman masih infak. Nah, jenengan aja nggak jamin. Masya Allah. Oke, yang lain ada? Oke, kalau nggak ada cukup insya Allah. Jadi ini kita belajar, ini ilmu dasar Pak, betul ilmu dasar ini. Ada orang-orang yang nggak anggap penting, ya enggak apa-apa sih, nggak penting, enggak masalah. Asal nanti dia bertanggung jawabkan, yang dia pakai air itu bersuci itu benar-benar layak dipakai bersuci apa enggak. Kalau dia nggak pakai pendapat ulama, maka orang itu pakai pendapat siapa? Ya, makanya hati-hati. Hal yang mendasar dan simpel ini wajib kita ketahui supaya kita nggak jadi orang-orang yang salah, meskipun sangat mendasar.
Ya, demikian wallahu a'lam bishawab. Oke, silakan Pak Haji. Kalau air berjalan tidak ada masalah nggih. Artinya dengan keran Mengalir. atau mengalir. Iya, Seperti berjalan ini meskipun dari Nggih. katakanlah dari sumur langsung keluar tidak masalah nggih. Nggih, ya. Meskipun apa ya? Meskipun berwarna Contohnya apa itu, Pak? di air-air yang ya warna kuning kadang-kadang keluar dari Warnanya kuning. iya, Dari PDAM. bukan Dari mana? dari dalam tanah. Nah, dari tanah kan karena bercampur dengan tanah. Iya, iya, iya. Betul? Iya. Ya, kalau bercampur dengan tanah dan itu memang bendanya suci, tetapi karena apa namanya yang tanah itu memang tidak bisa lepas dari air itu, Pak. Paham nggih? Iya. Sesuatu yang tidak bisa lepas dengan air itu dimaafkan. Contohnya tadi lumut menyampuri air danau. Warnanya air danau jadi hijau. Bukan karena airnya hijau, tapi karena kecampuran lumut, dan ini tidak bisa dilepaskan. Tidak mengapa. Yang jadi masalah kalau air mutlak ini kecampur benda-benda suci, tapi kita yang merekayasa. Misalnya kita ini juragan kopi atau juragan teh, mentang-mentang duitnya akeh, wudhu pakai air teh, duitnya akeh. Nah ini jadi tidak sah wudhunya. Kenapa? Kecampur dengan air dengan teh. Yang tehnya itu suci, tapi tidak bisa dipakai bersuci. Sucinya suci, tapi nggak bisa dipakai bersuci. Demikian, Haji. Jadi intinya bahwa kita lebih akan cenderung mengatakan air mengalir Nggih. dengan keran. Dari keran, nggih. Nggih. Kalau Untuk- dari keran, Untuk ya secara umum kan masjid kampung masih pakai kula. nggih. Kalau itu pakai keran lebih bagus kira-kira. Nggih, kalau misalnya pakai keran lebih bagus. Makanya ada masjid-masjid yang menggunakan habis wudhu kan ada kolam kecil itu, nggih. Kolam kecil yang dipakai di masjid-masjid itu, beberapa masjid-masjid saudara kita di NU itu biasa pakai kolam-kolam di depan tempat keluarnya orang dari toilet. Nah, air itu mesti didimensikan mencapai dimensi 270 liter. Meskipun dalamnya itu nggak sampai, mungkin dalamnya sekian, tapi lebar. Nah, ketika ada orang dari toilet bersucinya nggak hati-hati, terus masih ada kotoran masuk ke kolam itu, tersucikan, masuk masjid jadi suci. Itu bentuk kehati-hatian, meskipun resikonya ada orang kepleset. Kalau orang nggak hati-hati, ya ini ibu saya salah satu korbannya. Jadi lewat kolam begitu kepleset, akhirnya dislokasi, tulangnya geser. Ya karena takmirnya mohon maaf nggak dibersiheni, akhirnya berlumut, licin, bahaya. Nah, makanya kalau yang pakai gitu harus sering dibersihkan supaya nggak membuat mudorot bagi jamaah. Begitu. Nggih, cukup nggih? Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.